Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Thalita Uni Batrisya dari kelas 6D SD Salman Al Farisi. Hari ini saya akan menyampaikan cerita yang berjudul Doanya tertolak selama 4 bulan karena sebutir kurma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membimbing dan memberikan kita kekuatan untuk mengisi bulan Ramadan ini. Tidak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW, uswah dan qudwah kita dalam mengisi bulan Ramadan ini dengan segenap amal kebaikan dan ibadah yang disyariatkan. Usai menunaikan ibadah haji, Ibrahim bin Adham rahimahullah berniat ziarah ke Masjid Al-Aqsa. Untuk bekal di perjalanan, ia membeli 1 kilogram kurma di pedagang dekat Masjidil Haram. Setelah kurma ditimbang, dia melihat 1 butir kurma tergeletak di dalam timbangan. Karena menyangka itu miliknya yang tadi ditimbang, Ibrahim pun mengambil 1 butir kurma tersebut dan memakannya. Setelah itu, ia langsung berangkat ke Al-Aqsa. 4 bulan kemudian, Ibrahim tiba di Al-Aqsa. Seperti biasa, ia suka memilih sebuah tempat beribadah pada sebuah ruangan di bawah Kubah Sakra. Ia salat dan berdoa khusyuk sekali. Tiba-tiba, ia mendengar percakapan 2 malaikat tentang dirinya. Itu Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang zuhud dan wara, yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata malaikat 1. Tetapi sekarang tidak lagi, doanya ditolak selama 4 bulan karena memakan sebutir kurma yang bukan miliknya. Jawab malaikat yang 1 lagi. Ibrahim bin Adham terkejut sekali. Ia terhenyak. Jadi selama 4 bulan ini ibadahnya, sholatnya, doanya, dan mungkin amalan-amalan lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara memakan sebutir kurma yang bukan miliknya. Astagfirullahalazim. Ibrahim beristighfar. Ia langsung berkemas untuk pergi ke Mekah menemui pedagang tua penjual kurma itu untuk meminta dihalalkan sebuah kurma yang ditelannya. Begitu sampai di Mekah, ia menuju tempat penjual kurma itu. Tapi, ia tidak menemukan pedagang tua itu, melainkan seorang anak muda. 4 bulan yang lalu, saya membeli kurma di sini oleh pedagang tua. Di mana ia sekarang? Tanya Ibrahim. Sudah meninggal sebulan yang lalu, saya sekarang meneruskan pekerjaannya sebagai penjual kurma. Jawab anak muda itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu, kepada siapa saya meminta penghalalan? Lantas, Ibrahim menceritakan peristiwa yang dialaminya. Anak muda itu mendengarkannya dengan minat. Nah, begitulah kata Ibrahim setelah bercerita. Engkau sebagai ahli waris, maukah engkau menghalalkan 1 butir kurma itu untukku? Bagi saya tidak masalah. Insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang lain yang jumlahnya 11 orang. Saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena mereka mempunyai hak waris yang sama dengan saya. Ibrahim bertanya, di mana alamat saudara-saudaramu? Biar saya datangi satu persatu. Setelah menerima alamat, Ibrahim bin Adham pergi menemui saudara-saudaranya yang lain. Bila berjauhan, akhirnya selesai juga. Semua setuju untuk menghalalkan kurma milik ayah mereka yang termakan oleh Ibrahim. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adham sudah berada di Masjid Al-Aqsa di bawah Kubah Sakra. Tiba-tiba, ia mendengar 2 malaikat yang dulu terdengar lagi bercakap-cakap. Itulah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak selama 4 bulan karena memakan sebutir kurma yang bukan miliknya. Oh, tidak. Sekarang doanya sudah makbul lagi. Ia telah mendapat penghalalan dari ahli warisnya. Dari diri dan jiwa Ibrahim kini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Sekarang, ia sudah bebas. Dari kisah tersebut memberikan pesan penting bagi kita. Sebagai seorang muslim, perlu memiliki kehati-hatian dalam memperoleh rezeki atau melakukan sesuatu.
Jangan sampai rezeki atau sesuatu yang kita ambil justru diperoleh dengan cara batil, sebisa mengambil hak orang lain. Makanya Allah mengajarkan kepada kita semua, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal yang baik dari apa yang ada di dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti ajaran syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang nyata. Surat Al-Baqarah ayat 168. Sekian dari saya. Semoga dari cerita ini kita dapat menjadi orang Islam yang lebih baik dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.